Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih proses kredit pada umumnya. Nah, jadi yang pertama-tama itu yang kita ketahui bahwa kredit bank itu ada dua, yaitu kredit bank pada umumnya atau syariah. Terus yang kedua itu BPR atau BPRS. Selanjutnya bank secara umum ini terbagi menjadi tiga, yaitu untuk modal usaha yang sering juga disebut dengan KMK atau kredit modal kerja. Terus yang kedua itu untuk kepemilikan rumah yang sering juga disebut dengan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Terus yang ketiga itu untuk kepemilikan mobil atau motor yang sering juga disebut dengan KPM atau kredit pemilikan mobil atau motor. Lalu yang akan dibahas sekarang itu gimana sih proses kredit bank itu? Jadi proses dalam kredit bank itu agak sedikit mudah sulit ya, karena awalnya itu calon debitur ini harus menemui bagian marketing kredit terlebih dahulu. Marketing kredit di sini itu biasanya mengurus soal kredit dengan calon debitur. Misalnya nih, kalau calon debitur ini ingin menambah uang modal usahanya atau dan sebagainya lah ya, maka calon debitur ini harus konsultasi terlebih dahulu dengan marketingnya ini mengenai kredit yang ingin diambil, seperti pinjaman yang ingin diambil, lalu agunan dan sebagainya. Terus setelah melakukan konsultasi nih, seperti biasa marketing kredit ini akan meminta dokumen-dokumen pendukung, terus seperti KTP, NPWP, slip gaji. Nah, yang ketiga ini pihak bank ini selalu meminta jaminan. Jaminan di sini itu jaminan yang berupa aset ya, seperti kendaraan atau rumah. Nah, setelah meminta dokumen-dokumen tersebut, maka marketing membuat proposal pada pimpinan bank tersebut dengan proses pengajuan proposal diselingi dengan BI checking atau secara paralel. Yang biasanya itu meminta bagian admin untuk melakukan BI checking di sini itu adalah untuk melakukan pemeriksaan atau track record untuk historis calon debitur pada sebelumnya. Ini ada kredit yang macet nggak gitu, lalu kreditnya ini pada sebelumnya ini lancar nggak, lalu kartu kreditnya itu untuk pembayaran ini lancar nggak. Karena ini untuk menentukan layakkah dikabulkan atau tidak kepada calon debitur atas diberikan pinjaman, karena takut calon debitur ini tidak bisa melakukan kewajibannya ini untuk membayar. Secara paralel atau BI checking ini, data tadi itu setelah diserahkan kepada tim appraisal untuk dinilai harga pasarnya dengan cara perhitungannya itu sebesar 125% dari pinjaman debitur. Karena nilai itu untuk pertanggungan hutang, kalau jaminannya ini rumah, maka akan diikat dengan hak tanggungan. Kalau dia kendaraan itu fidusia. Jadi bank ini tidak bisa sembarangan mengasih pinjaman begitu saja kepada si calon debitur ini. Jika debitur ini ingin meminjam dengan nilai yang tinggi, maka dia ini harus memberikan jaminan yang lebih dari nilai pinjamannya ini. Nah, jika BI checkingnya ini lolos, bersih, dan nilai harga pasarnya ini cocok dengan apa yang mau dipinjam, maka pimpinan bank ini akan menyetujuinya. Terus ketika sudah disetujui oleh pihak bank nih,
Biasanya di bagian legal bank itu untuk membuat perjanjian kredit karena banyaknya syarat-syarat, maka akan dipilih salah satu notaris untuk membantu bank untuk mengikat kredit antara bank dan debitur itu. Terus lalu dia mengorder notaris atau PPAT bahwa hari ini akan adanya suatu akad kredit antara bank dan calon debitur. Terus tetapi ada juga bank yang membuat akta di bawah tangan untuk perjanjian kreditnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, yang berhubungan dengan hukum agraria ini untuk kayak rumah, tanah dan sebagainya atau benda tidak bergerak itu menggunakan hak tanggungan. Tidak dapat dibuat akta di bawah tangan, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu seperti notaris atau PPAT. Nah, jadi ikatan bank dan debitur ini akan muncul akta perjanjian kredit. Yang pertama itu bunga, terus yang kedua itu jangka waktu atau lamanya pinjaman, terus yang ketiga ini besarnya pinjaman atau plan fund. Berapa sih yang ingin dipinjam debitur itu gitu. Terus yang keempat itu asuransi jiwa atau jaminan. Biasanya ini untuk KPM atau KPR itu ada asuransinya karena barangnya itu dalam status perkreditan yang ditakuti barangnya itu rusak berakibat menimbulkan kerugian. Nah, terus yang kelima itu ada yurisdiksi untuk masalah sengketa yang ingin dibawa ke pengadilan mana gitu. Terus yang keenam ini domisili. Domisili itu domisili benda atau debiturnya ini. Tapi biasanya ini ya kalau untuk domisili ini dia daerah setempat gitu loh. Jadi Bank Negara di Indonesia itu untuk program kredit usaha rakyatnya ini sesuai dengan perjanjian di bawah tangan. Terus kecuali SKM hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan harus dibuat oleh PPAT. Jika di bawah tangan, maka akan dibatalkan secara hukum atau tidak didaftarkan ke BPN. Nah, jadi kalian penasaran nih, apa sih yang diorder oleh legal bank ke notaris nih kan? Jadi yang pertama ini diminta oleh notaris perjanjian kredit, terus diminta membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan. Terus yang ketiga ini akta pemberian hak tanggungan. Terus yang keempat itu bisa jadi PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Terus yang kelima ini AJB atau akta jual beli. Nah, jadi biasanya ini nih yang wajib diorder nih itu nomor 2 dan 3, yaitu diminta membuat surat kuasa membebankan hak tanggungannya. Terus yang ketiga itu akta pemberian hak tanggungan karena jaminannya ya itu berupa kayak tanah, rumah untuk yang tidak bergerak. Terus kalau jaminannya itu seperti mobil atau motor dalam kategori kendaraan itu meminta akta fidusia karena dia tidak bergerak. Terus kalau dia jaminannya ini kapal, maka dia meminta hipotek. Jadi yang ingin saya bahas itu sifat perjanjian yang dipesan ini. Jadi antara si notaris, calon debitur dan bank. Jadi notaris ini membuat suatu akta untuk mengikat antara bank sama si calon debitur ini, di mana perjanjian kredit tadi itu bersifat obligatorius nih. Jadi obligatorius di sini itu menimbulkan hak dan kewajiban di kedua belah pihak antara si bank dan calon debitur ini. Jadi bank itu ada hak dan kewajibannya, seperti haknya itu untuk mendapatkan pembayaran angsuran. Kewajibannya itu memberikan uang yang disepakati untuk dipinjamkan ke
debitur ini, dan juga sebaliknya nih, debitur ini juga punya hak dan kewajibannya. Jadi haknya itu menerima uang yang diberikan pinjaman dari bank, terus kewajibannya itu membayar angsuran kepada bank. Nah, jadi ketika pencairan dana sudah dilakukan, yang ketiga itu biasanya perjanjian jangka waktunya itu dalam waktu 10 tahun gitu. Jenis kredit untuk kredit tanpa jaminan itu nggak ada ya, karena semua kredit itu ada jaminan kredit tanpa agunan. Terus tapi biasanya itu di bank itu kita pakai agunan jaminan khusus. Pada umumnya itu pasti dijamin oleh jaminan umum, karena kalau menurut pasal 113 atau BW, nah itu di situ dia menjelaskan nih bahwa jaminan umum berupa segala sesuatu yang dimiliki oleh debitur akan dimiliki oleh debitur pokok yang nantinya bakal dimiliki oleh debitur itu. Segala sesuatu dijadikan jaminan atas utang-utangnya. Nah, jadi kita itu nggak perlu takut ya apabila debitur itu tidak membayar pada waktu sekarang nih. Tetapi tidak gugur begitu saja, karena masih bisa ditutup pada nantinya apabila si debitur ini udah mendapatkan pendapatan yang akan datang atau aset lainnya walaupun dalam waktu yang lama. Nah, biasanya jaminan umum ini agak ribet ya, karena harus melalui pengadilan apabila terjadi uang prestasi nih, karena proses pengadilan itu nggak gampang dan agak lama ya. Nah, jadi di sini itu kreditur itu sebagai kreditur konkuren, di mana haknya itu untuk dapat bayaran yang tidak diutamakan, dia akan dikebelakangkan atau dikesampingkan. Agunan itu yang akan menjadi bank sebagai kreditur preference apabila terjadi kepailitan oleh debitur nih. Ketika debitur tidak dapat membayar utang-utangnya, itu dia sebagai kreditur preference, di mana dia harus diutamakan terlebih dahulu karena dia memiliki agunan. Nah, maka dari itu, mengapa sih setiap kita melakukan peminjaman di bank itu ada agunannya, agar lebih aman aja gitu kan. Yang biasa jaminannya ini berupa hak tanggungan, yaitu tanah, rumah, dan juga jaminan fidusia, yaitu kendaraan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai proses kredit pada umumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.